Shalom. Saya masih kurang dengar. Shalom. Harus lebih keras lagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu. Mari saudara, kita datang kepada Dia. Kalau kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan, kita fokus sama Tuhan pada saat ini. Tuhan cuma minta waktu 2 jam bersama Dia, bersama saudara-saudara semua di sini. Mari kita fokus kepada Tuhan, kita mau puji Dia, kita mau senangkan hati Tuhan. Karena kita percaya bahwa di dalam pujian ada mujizat. Amin. Amin. Mungkin Bapak Ibu datang ke sini dengan segala penyakit, pulang akan disembuhkan. Amin. Aduh, kok aminnya lemes amat. Amin. Yang mungkin pada saat ini datang penuh masalah, kecewa, pulang akan membawa sukacita. Amin. Amin. Mari kita puji Dia, kita muliakan Dia. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Saya minta untuk Bapak Daniel untuk berdoa pembukaan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Tuhan, hamba serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, sukacita-Mu memenuhi hati kami. Dan biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, hamba serahkan sekali lagi ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita mau bersukacita. Siap bersukacita di dalam Tuhan? Oke, kita sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Amin. Ayo kita sukacita. Amin.
satukan hati kita. Kita mau satukan roh kita. Untuk bergandengan tangan kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Yes. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Satukanlah Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan, roh tercurah dari surga. Kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Ayo kita bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Amin. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh Kudus tercurah dari surga. Kami bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Sekali lagi, roh tercurah dari surga. Terima curahan dari Roh Kudus. Amin. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan apa? Katakan sekali lagi, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih sanggup berdiri? Kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Oke. Yesus jalan kebenaran. Amin, amin. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Apa saudara-saudara? Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada
Silakan duduk. Biarlah saat ini kita akan mau mendengarkan segala firman yang Tuhan ingin sampaikan melalui hambanya. Biarlah kita seperti Maria mengambil yang terbaik untuk duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan segala firman-Nya, mendengarkan segala apa yang Tuhan mau dalam kita. Katakan, ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu, saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Biarlah pada saat ini hati kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Karena kita sudah memilih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Memilih-Mu, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Dengan sungguh-sungguh memilih-Mu, memilih-Mu bagian yang terbaik. Jadikan kami seperti Maria Bapa, memilih bagian yang terbaik di bawah kaki Yesus, mendengarkan segala apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Harga hanya Kau Yesus selamanya. Saya minta untuk jemaat menyanyikan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan saudara dan saya pada Tuhan Yesus, pada Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Katakan sekali lagi, memilih-Mu Tuhan. Yes, inilah pengakuan kami Tuhan. Oh.
Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu pada kami Tuhan. Tidak pernah kau biarkan kami Tuhan. Kami selalu bersamamu. Setiap musim Tuhan kau selalu bersama kami ya Bapa. Tidak pernah kau tinggalkan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebab itu kami mau mengaku bahwa Engkau adalah anugerah yang terindah. Ya rala raba shikina rala raba. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Amin. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami. Amin. Katakan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu terlalu mempesonaku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik. Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh ada pada hari ini duduk bersama untuk berbakti dan beribadah. Kiranya kemurahan Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu boleh terus bersama dengan kami. Beri kami hikmat di dalam mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang diam di dalam kami mengajar kami lebih banyak dari apa yang kami dengar. Kalau kami sudah menaikkan syukur kami kepadamu saat ini ya Bapa, biarlah kuat kuasa Tuhan boleh bekerja. Jamahan tangan-Mu boleh terus menyertai setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami mau sambut firman-Mu dan kami mau alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, tak terasa 1 bulan lagi kita sudah lewat. Kita masuk bulan yang baru, September. 1 bulan demi 1 bulan, tak terasa hampir mendekati 1 tahun. Nah Bapak dan Ibu, kita masuk di dalam tema kita hari ini tetap di dalam konteks secara keseluruhan menjadi terang. Nah di sini kita mau coba mengaplikasikan terang itu di mana, terang itu bagaimana. Apa sih yang dimaksudkan oleh Yesus dengan kata menjadi terang? Nah, mari kita mau baca satu ayat yang tertulis di dalam Alkitab kita. Menjadi terang itu yang tertulis di dalam Matius pasal 5, ayatnya yang ke-16. Boleh ditampilin kalau bisa. Oh udah ya, sorry saya lupa nggak kelihatan. Saya pikir ada di situ. Nah, tulis ayat ini berkata bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Terangmu bercahaya. Jadi kalau kita lihat di sini Yesus mau katakan terangmu bercahaya.
di depan orang. Jadi kalau kita punya terang, kita mesti bercahaya di depan orang. Kalau orang gak melihat terang kita, maka berarti kita belum punya terang. Karena terang itu membuat orang bisa melihat apa yang ada di dalam kita. Jadi Yesus berkata sekali lagi, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, terus supaya mereka melihat. Nah, di sini baru saya mau katakan, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau orang melihat terang kita, maka kita dikatakan Bapa di surga dimuliakan. Nah, terang itu dilihat dengan apa? Bukan kita melihat, wah saya tiba-tiba jadi terang. Wah kita melihat, Anda semua melihat saya terang. Enggak, bukan begitu. Makanya terang yang dimaksudkan di sini adalah perbuatanmu. Perbuatan kita. Nah, perbuatan itu ada dua, baik dan jahat. Kalau kita berbuat jahat, kelihatan gak sama orang? Kelihatan. Tapi bukan terang yang kita pancarkan. Nah, yang Yesus katakan di sini makanya ada statement mengatakan perbuatanmu yang baik. Nah, dari sini kita bisa mengerti bahwa terang yang dimaksud oleh Yesus itu adalah perbuatan kita. Perbuatan kita yang bisa dilihat oleh banyak orang. Perbuatan baik yang kita lakukan bisa berdampak baik bagi orang. Kita berbuat kalau kita nggak berdampak itu nggak ada gunanya. Kita berbuat sesuatu nggak ada dampak bagi orang lain. Orang lain nggak bisa menyaksikan apa yang kita buat. Itu juga bukan terang yang Yesus maksudkan. Jadi ada perbuatan baik yang Tuhan mau dan orang bisa merasakan apa yang kita buat. Nah, dampak ini yang saya katakan positif. Jadi kita bisa melihat, boleh diklik sekali lagi. Kalau bisa Fit, aku minta ada ini enggak? Aku mainin sendiri. Kalau ada ya, kalau enggak ada enggak apa-apa lah. Biar dari belakang. Karena ada banyak hal yang saya mesti bolak-balik. Nah, di sini kita bisa mengerti terang itu bisa dilihat. Terang itu bisa kita, terus diklik lagi. Boleh diklik lagi. Dengan terang kita akan terlihat dengan jelas oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau Yesus mau mengatakan kita ini harus memperlihatkan terang. Dan terang itu tidak lain adalah perbuatan baik. Jadi kita harus bisa melakukan apa yang namanya perbuatan baik. Jadi apa yang kita kerjakan sehingga orang bisa melihat. Nah, ayat ini sungguh mengatakan akan terlihat jelas apa yang ada di sekitarmu. Jadi kalau kita bilang kita punya lilin kita taruh, maka orang-orang yang ada di sekitar lilin akan menikmati terang dari lilin. Kalau kita punya lampu, maka lampu itu akan menerangi orang-orang yang ada di sekitar lampu. Thank you, Fit. Jadi kalau kita bisa melihat ini, oke, jadi bisa mempunyai dampak yang namanya dampak itu positif. Jadi kita betul-betul harus berdampak positif. Jadi jangan sampai kita tidak berdampak. Dalam hidup kita ini Tuhan mau kita menjadi terang. Yesus bilang, akulah terang dunia. Kamu juga terang. Kamu juga mempunyai terang. Nah, untuk membuktikan kita punya terang itu harus berdampak bagi orang lain. Orang merasakan terang yang kita punya. Nah, ini pengertian yang mesti kita pegang. Nah, jadi ada dampak positif. Akibatnya ayat ini bilang Bapa dimuliakan. Jadi kalau kita bisa berkata dampak dari akibat itu maka Bapa dimuliakan. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pahami. Yang menjadi pertanyaan untuk menjadi terang. Apa yang mesti kita buat? Pekerjaan apa yang bisa mempunyai dampak kita bisa menjadi terang? Apa yang kita buat supaya menjadi terang? Itu adalah hal yang penting yang mesti kita ketahui. Yang pertama, lewat pekerjaan kita. Saya bekerja, Bapak bekerja, semua orang bekerja. Nah, ketika kita bekerja dampaknya apa? Kalau kita mempunyai dampak bagi orang, disitulah kita katakan kita bisa memberikan terang.
Kalau kita berbuat sesuatu, kita harus bisa menghasilkan terang bagi Tuhan. Supaya Kristus itu dimuliakan. Berapa banyak orang-orang yang mau menjadi terang, tetapi tidak mau melakukan sesuatu. Enggak bisa. Kita mesti melakukan sesuatu. Nah, ini adalah perbuatan. Makanya kalau kita perhatikan perbuatan apa, kita harus memberikan hasil. Hasil itu mesti positif, itu harus jelas. Kita mesti membuat hasil dan hasil itu mesti positif. Enggak ada kita bisa berbuat sesuatu hasilnya negatif dan kemudian membawa terang. Enggak. Kalau kita melakukan sesuatu hasilnya negatif, maka kita tidak bisa berdampak positif. Berapa banyak orang-orang penemu-penemu dari suatu teknologi itu mempunyai hasil yang positif. Tapi sebelum dia mencapai hasil positif, berapa banyak energi, pikiran, dan segala sesuatu yang dikerjakannya untuk mendapatkan hasil yang positif. Inilah yang kita katakan usaha. Nah, berapa banyak kita mesti bekerja, berapa banyak kita bisa menghasilkan karya yang betul-betul positif. Karya yang mempunyai nilai tinggi. Kalau kita katakan karya yang bisa menghasilkan nilai tinggi. Nah, kadang-kadang kita pikir, waduh, kita mulai mikir nih, kira-kira karya apa ya, bikin apa ya. Kita kadang nggak pernah tahu. Bapak dan Ibu, seringkali kita lupa, kita berpikir untuk kita sendiri. Kita berpikir untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir untuk menghasilkan karya buat diri kita sendiri. Pernahkah kita juga berpikir bahwa kita harus menghasilkan karya, bukan buat diri kita, tapi buat Yesus, buat Tuhan. Ini yang kadang-kadang kita nggak pernah sadar, nggak pernah ngeh. Berapa banyak yang kita buat kadang-kadang untuk diri kita. Kita bekerja di satu perusahaan, kita bisa berkarya bagus sehingga kita bisa diangkat naik tinggi dan terus naik jabatan kita. Yang mendapatkan dampak itu siapa? Kita, diri kita sendiri. Tapi bisa kita menghasilkan satu karya yang berdampak banyak bagi orang. Itu juga bagus, lebih baik daripada karya yang kita buat untuk diri kita sendiri. Jadi perhatikan baik-baik. Ada satu pekerjaan yang berdampak buat kita. Ada satu pekerjaan yang kedua, berdampak bagi orang. Nah, saya mau katakan itu yang kedua. Bagus mana? Bagus yang kedua, betul. Tapi kita nggak dapat apa-apa dari hasil yang kita buat. Orang lain yang menikmati. Nah, ada lagi satu pekerjaan yang ketiga, kita bekerja bukan buat banyak orang, tapi buat Kristus yang dimuliakan. Kadang-kadang kita belum pernah dan kadang-kadang kita nggak tahu apa yang mesti kita buat. Kemarin saya maunya bicara banyak, tapi waktu diskusi ngobrol-ngobrol, waduh saya bilang nggak bisa panjang. Kenapa? Ya memang terbatas, kita diskusi pendek, kelompok, di dalam satu studi kita belajar bagaimana kita bertindak. Kadang-kadang kita nggak pernah ngeh, kadang-kadang yang kita buat, kita kerjakan, nggak ada, nothing buat kita, zero. Kadang-kadang kita ke gereja, bahkan sampai kita melayani di gereja, Anda tahu ada banyak anak-anak Tuhan di tempat ini yang datang ke gereja untuk melayani. Pagi, kadang-kadang dia siang atau sore, bahkan kadang-kadang mungkin hampir setiap hari dia bisa datang untuk pelayanan. Apa yang dia dapat? Zero. Gak ada. Terus kalau udah begitu gimana? Stop. Nothing. Saya cuma ingatkan nanti bagian terakhir saya akan tambahkan pengertian ini. Supaya kita bisa paham, kadang-kadang kita melakukan sesuatu kayaknya gak ada arti. Tapi saya mau bilang ada banyak hal yang kita kadang-kadang gak pernah ngeh. Apa yang kita lakukan itu adalah kita menabur. Kita membuat sesuatu yang kadang-kadang kita gak pernah tahu. Biarlah kita satu hal yang perlu kita katakan. Kita mulai bekerja. Kita mulai melakukan tugas. Kita mulai melakukan sesuatu. Bekerjalah. Memang bisa berdampak buat diri kita. Bisa berdampak buat orang lain. Tetapi juga saya mau bilang. Ada satu karya yang kita kerjakan berdampak bagi Tuhan. Ini yang kadang-kadang kita gak pernah sadar dan kita pernah tahu. Tapi mana yang akan kita ambil?
Maka kalau kita sudah mengerti apakah arti kata kita melakukan pekerjaan, Yesus menekankan buat kita di sini. Kita harus memberi buah. Sorry, kok mati sih? Wah, kecepatan kali ya. Kita harus bisa memberi buah. Nah, kita mau baca tadi, saya mau balik lagi. Gimana ya baliknya? Oh, ini kali ya. Nah, kita harus bisa memberi buah. Nah, Yesus berkata begini di dalam Lukas pasal 13 ayat 7. Ini ayatnya nih, jadi kita gak usah bolak-balik. Anaknya zaman sekarang begini ya, zaman now. Tapi kita jadi males bawa Alkitab ya. Ya itu dampak ya, saya mengatakan itu dampak. Teknologi memang berdampak, ada yang positif, ada yang negatif. Dulu mana ada orang kayak beginian, akibatnya apa? Buka Alkitab, saya baca ayat, buka Alkitab, begitu kan. Sekarang enggak, buka Alkitab enggak, nampil di situ. Ngapain gue buka lagi katanya. Bacalah, iya betul, memang kadang-kadang begitu. Mending dibaca, kadang-kadang enggak dibaca. Mau didengerin doang, karena saya ngomong bacain gitu ya. Nah mari kita melihat, bacalah, matamu membaca, telingamu mendengar, maka saya mau katakan kamu bisa dampak lebih. Nah kita mengatakan di sini Yesus berkata begini. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah dengan percuma. Kalau kita baca ayat ini, apa artinya? Kalau Anda baca ayat ini, apa artinya? Ya ada pohon kebun anggur, kemudian di situ ada pohon ara. Dan yang punya pohon itu ngeliat pohon ara ini, wah masih kecil gak apa-apa. Tumbuh, tahun depan lihat lagi, wah sudah besar, saatnya aku memetik buah. Tapi ternyata tahun ketiga gak ada buahnya. Oh nggak apa-apa, tahun depan dia datang lagi, tahun ke depan nggak ada juga. Tahun ketiga nggak ada juga. Maka 3 tahun aku menanti buah, tidak berbuah. Terus dia panggil tukang kebun, potong ini pohon, dia bilang. Nggak ada gunanya dia hidup. Percuma katanya. Di tanah yang berharga, di tanah ini dengan percuma. Nah saya mau ingatkan konsep ini penting buat kita ingat dalam diri kita. Jangan bilang Yesus tidak menanti buah dari dirimu. Ayat ini jelas, Yesus menantikan buah dari kita. Kita harus berkarya bagi Yesus, menghasilkan buah bagi dia. Itu poin yang mesti kita ambil dari pengertian ini. Kita harus bisa berbuah untuk dia, untuk yang empunya pohon ini, yang empunya tanah ini. Jangan biarkan kita hidup percuma katanya. Jadi Yesus menuntut buah, saya mau katakan bukan berarti dia tidak menuntut buah. Jadi saya mau katakan Yesus menuntut buah. Dia meminta buah yang harus kita hasilkan. Jangan bilang tidak. Yesus menantikan buah darimu. Apakah hanya ini yang Yesus mau buat kita sekalian? Kenapa dia membutuhkan buah kalau kita lihat di sini? Jika kita tidak berbuah katanya, tebanglah dia. Kalau kita nggak berbuah, potong dia, nggak ada gunanya dia hidup percuma di tanah ini. Bapak dan Ibu, jangan kita pikir kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak bikin apa-apa, nggak apa-apa. Salah sekali. Kita harus menghasilkan buah bagi dia. Pak, saya udah lanjut usia nih Pak, gimana? Terus, apakah dengan lanjut usia kita tidak bisa berbuah bagi dia? Itu pertanyaan saya. Kalau betul-betul kita sudah nggak ada gunanya, kita nggak bisa bermanfaat bagi Tuhan. Saya mau bilang, ditebang. Kalau ditebang sih artinya betul-betul itu udah nggak berguna betul bagi Tuhan. Tapi kalau kita betul-betul tidak lagi berguna bagi dia, saya mau katakan biar Tuhan angkat kita. Itu lebih baik kita bersama dengan Tuhan di sana. Tapi
Siapkah, betulkah kita sudah bisa berkata, Tuhan kalau aku gak guna lagi hidup di dunia ini, angkatlah aku, selesai. Kalau pas Tuhan angkat, kamu dibawa bukan ke tempat bersama dengan Dia, kan cilaka. Mengerti maksud saya ya? Itu sebabnya mengapa kita mesti berpikir dengan seksama hari ini. Jangan acukan dan buang, jangan sia-siakan kata-kata ini. Kalau Yesus di sini adalah yang empunya pohon ini, Dia marah sekali karena pohon ini nggak pernah menghasilkan buah. Dari kecil sampai besar nggak pernah menghasilkan buah. Itu sebabnya kalau kita hidup, kita bisa menghasilkan buah sejak engkau bertobat, kenal Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Adakah karya yang kita buat untuk membuat Dia bersuka cita karenanya? Ini poin yang mesti kita garis bawahi. Tidak boleh kita hidup percuma. Ini poin yang mesti kita ingat. Kata Yesus ini, tidak boleh kita hidup percuma. Pertanyaan kita, kenapa Yesus perlu buah dari kita? Kenapa? Mengapa? Apa sebabnya Dia butuh buah untuk kita hasilkan? Kenapa Dia butuh buah? Karena apa Dia butuh buah? Anda tahu? Karena dengan buah, itu artinya apa? Kita punya hidup. Kalau kita berbuah, artinya pohon itu hidup. Kalau pohon itu berbuah, jadi pohon itu hidup, menghasilkan buah. Ada satu pohon dia hidup dan berbuah, itu mengatakan pohon itu hidup. Jangan jadi pohon yang gak ada gunanya, yang gak bisa berbuah. Ada pak banyak pohon yang gak berbuah, tapi memang itu didesain atau diciptakan untuk tidak berbuah. Ada pohon-pohon yang gak bisa berbuah. Tapi ada pohon pula yang bisa berbuah. Yang Tuhan minta bukan yang kita tidak berbuah. Kalau kita hidup di dalam Dia, maka kita tahu kita akan berbuah buat Dia. Nah, di sini dikatakan buah itu adalah tanda hidup di dalam Dia. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita harus menghasilkan buah bagi Kristus. Kenapa? Karena Kristus memberi kepada kita Roh-Nya untuk tinggal di dalam kita. Kalau kita punya Roh Kristus, kalau kita punya Roh Kristus yaitu Roh Kudus yang kita miliki. Kalau kita punya Roh Allah yaitu Roh Kudus yang kita miliki. Kalau kita betul-betul memiliki Roh Kudus, maka saya mau bilang kita harus menghasilkan buah Roh. Ini adalah kata yang penting mesti kita ingat. Dan buah roh itu adalah bagaimana kita bisa menghasilkan buah roh. Orang lain di sekitar kita akan merasakan buah roh yang kamu punya. Orang lain di sekitar kita bisa menikmati betapa baiknya si bapak, si ibu ini. Anak-anaknya merasakan bagaimana dia merasakan kasih dan pertolongan orang tuanya. Anak-anaknya bisa merasakan bagaimana si bapak, si ibu ini memberikan dampak yang luar biasa bagi hidupnya. Atau kebalikannya, anak-anaknya menganggap bapak dan ibunya bikin susah dia. Marilah kita renungkan dalam hidup ini. Hasilkanlah olehmu buah. Dan sekurang-kurangnya buah roh yang kita punya di dalam hidup ini. Apa sih buah roh? Mas, ada yang ingat gak yang tahu gak buah roh itu apa? Ayo, ada yang ingat gak buah roh itu apa? Apa saya perlu bukain? Tolong bisa dibacain. Galatia pasal 5 ya. Ya bisa ditampilin juga boleh, gak apa-apa biar kita baca, ntar kita balik lagi. Tetapi buah roh ialah kasih. Apakah kita bisa memancarkan kasih kepada anak-anak? Kepada orang di sekitar kita? Buah roh adalah sukacita. Apakah muka kita mencerminkan sukacita? Sehingga orang merasakan ikut sukacita karena kita punya sukacita. Atau kita bisa memberikan damai sejahtera. Kehadiran kita membuat keluarga damai. Kehadiran kita membuat anak-anak kita merasakan nyaman.
Kalau nggak ada si bapak, kalau nggak ada si ibu, kayaknya kurang enak. Apakah kita bisa membuat suasana seperti itu, damai sejahtera? Apakah kita punya yang namanya kesabaran? Apakah kita punya yang namanya kemurahan? Apakah kita punya yang namanya kebaikan? Apakah kita punya yang namanya kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Perhatikan, itu adalah buah yang bisa kita hasilkan di dalam hidup kita, di dalam keluarga, di dalam lingkungan di mana kita hidup. Biarlah kita memahami dengan konsep ini. Buah adalah tanda kita hidup. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, hasilkanlah olehmu buah. Yang kedua, buah adalah tanda kita dewasa. Kita sudah mengenal Kristus berapa lama? Kita sudah kenal Yesus berapa lama? Ada anak Tuhan yang sudah kenal Yesus sejak kecil. Berapa lama kita kenal Yesus? Apakah kita sudah punya kedewasaan kita di dalam Dia? Karena hanya orang dewasa yang bisa menghasilkan buah. Pohon yang sudah dewasa yang bisa menghasilkan buah. Gak mungkin pohon yang masih kecil, yang baru tumbuh menghasilkan buah. Makanya si Tuhan yang empunya tadi mengatakan dia akan menantikan buah. Dan kapan dia menantikan buah? Kalau pohon itu memang sudah masak dan siap untuk berbuah. Gak mungkin kalau orang yang belum dewasa di dalam Kristus bisa menghasilkan buah. Hanya orang dewasa yang bisa menghasilkan buah. Hanya orang dewasa yang bisa berkarya bagi Tuhan. Hanya orang dewasa yang bisa bekerja. Gak mungkin anak-anak bisa bekerja. Kita bisa melatih anak-anak untuk bekerja. Kita bisa melatih anak-anak untuk melakukan sesuatu, betul. Tujuannya adalah supaya pada waktu dia dewasa, dia bisa mengerjakan sesuatu. Dan itu berdampak buat dirinya, buat orang lain, buat Tuhan. Kepada siapa kita berdampak, itu yang menjadi poin penting yang mesti kita garis bawahi. Karena dengan buah menunjukkan kita sudah dewasa. Alkitab kita berkata, hanya orang dewasa yang bisa menjadi mempelai Kristus. Kita mesti mencapai tingkat kedewasaan. Dan ukurannya adalah berbuah. Kalau kita belum berbuah, kita tidak bisa dikatakan kita menghasilkan karya bagi Tuhan. Kita mesti berbuah. Yang ketiga, apa sih tandanya lagi kita berbuah? Buah adalah menunjukkan kualitas kita di mata Allah. Kalau kita punya pohon mangga, terus ditungguin ini pohon mangga, bagus, naik, wah berbuah. Kita petik pohon mangga, kita kupas pohon mangga, ternyata asem. Apa artinya? Wah, pohon mangga ini gua rawat dari kecil sampai gede, nggak taunya buahnya asem. Kualitas pohon ini kelihatan. Asam istilahnya kan begitu kan ya. Tapi bukan berarti itu apa-apa. Itu adalah menunjukkan kualitas pohon. Tapi kalau hasilnya adalah manis, bagus. Wah, bagus kan? Manis tapi kulit isinya sedikit. Bijinya gede. Itu menunjukkan kualitas sekali lagi. Wah, udah manis, bijinya kecil lagi. Wah, mantap ini. Sama kayak pohon durian, sama kayak pohon yang lain. Semuanya mempunyai nilai. Nilai itu ditentukan dari buah yang dihasilkan. Kita bisa menghasilkan buah itu menunjukkan kualitas kita di mata Allah. Seberapa besar kualitas yang kita bisa hasilkan di dalam dunia ini. Itu menunjukkan kita, nilai kita di mata Allah. Berkaryalah bagi Tuhan. Dan itu menunjukkan kualitas hidup kita di mata Tuhan. Jangan biarkan kita hidup tanpa karya bagi Dia. Karena buah menunjukkan kualitas kita
hidup. Saya mau bilang sekali lagi, untuk menjadi terang, itu enggak semudah yang kita ngomong. Untuk menghasilkan buah, itu tidak segampang yang kita produksi. Kadang-kadang kita bisa, pohon itu bagus, ada satu pohon bijinya bagus, hasilnya bagus banget. Ketika ditanam ternyata enggak bisa tumbuh. Kenapa? Tanahnya mungkin nggak bagus. Ketika dia ditumbuh tapi ternyata nggak berbuah. Kenapa? Karena mungkin kurang bagus tanah itu. Atau mungkin pula dia berbuah tapi sedikit buahnya. Ada banyak tantangan. Saya mau katakan ada banyak. Tapi saya mau ingatkan untuk menjadi terang agar supaya kita bisa berbuah. Apakah kita mau berbuah ataukah kita bisa berbuat karya yang baik bagi Tuhan. Saya mau katakan itu terserah. Tapi kalau kita bisa menjadi terang. Untuk menjadi terang ada harga yang mesti kita bayar. Gak bisa terang itu tanpa harga. Ada harga yang kita bayar. Anda tahu contohnya kita yang lilin menyala. Kita punya lilin satu. Batang besar, nyalain lilin itu. Ketika lilin itu jadi terang, apa yang terjadi? Meleleh lilinnya, betul ya? Terang itu masih ada terus, dia meleleh itu mencair lilin itu terus. Sampai satu saat habis lilinnya jadi cair, kemudian mati. Terangnya lenyap, karena lilinnya sudah habis. Sudah gak jadi lilin lagi. Sudah jadi cairan. Kita mesti bentuk lagi. Hasil atau yang kita peroleh itu cahaya atau sinar ataupun terang yang dihasilkan. Membuat korban bagi si lilin. Apakah terang itu dinikmati oleh si lilin? Tidak. Yang menikmati terang orang di sekitarnya. Lingkungan di mana dia ada. Tapi bagi lilin itu korban. Siapkah kita untuk menjadi terang bagi Tuhan tapi kita menjadi korban? Ini pertanyaan yang mesti kita jawab. Kalau kita mau menjadi terang bagi Dia, ingatlah ada korban yang mesti kita bayar. Ada harga yang mesti kita keluarkan. Untuk menjadi lampu terang, saya ambil contoh lagi yang kedua nih lampu menyala. Pak sekarang gak pakai lilin pak, pakai lampu box lampa. Wih mantep, bagus. Cetek doang, nyala, cek begitu. Saya bilang apakah kalau kita nyalain tek nyala betul. Gak pernah bisa mati itu lampu. Satu saat mati. Kenapa bisa mati? Kalau orang dulu pakai filamen. Pakai zaman dulu tuh yang merah-merah itu filamen namanya itu. Itu putus. Udah putus mati. Kenapa putus? Nyala terus lama-lama tepok itu filamennya itu habis langsung putus. Wah sekarang orang pinter gak pakai lampu filamen pak. Pakai lampu LED pak. Bagus. Nyala ceklek nyala kan lampu LED. Saya mau bilangin lampu LED pun ada jam timingnya. Ada timernya. Ada waktunya. Lama-lama lampu LED itu redup waktu satu saat mati jedet. Kenapa? Habis. Enggak selamanya dia bisa terus menyala sepanjang zaman. Enggak ada. Ada masanya mati. Ada korban. Apakah filamennya berdampak bagi dia ketika menjadi terang? Enggak ada. Pakai lampu LED apakah terang itu dinikmati oleh LED? Enggak ada. Lingkungan yang menikmati ketika terang itu muncul. Dari sini kita bisa mengerti untuk menjadi terang ada harga yang kita bayar. Yesus berkorban. Ketika dia datang ke dunia ini, apakah dia tidak berkorban? Dia berkorban. Dia menyerahkan dirinya dari Allah yang maha tinggi. Dia adalah sang pencipta dengan firman-Nya. Segala sesuatu dijadikan. Tanpa dia tidak ada satupun yang dijadikan.
Yang dijadikan tanpa dia tidak ada satupun yang terjadi. Waktu dulu saya gak ngerti itu istilah. Kenapa bisa ngomong 2 kali begitu. Tapi semakin saya pahami, semakin saya mengerti betapa agungnya dia, Sang Pencipta ini. Dia yang menjadikan kita, dia yang menjadikan segala sesuatu. Dia mau jadi yang dicipta. Sang Pencipta mau menjadi yang dicipta. Itu menurunkan derajatnya. Tingkat level kedudukannya turun. Dari Sang Pencipta menjadi yang dicipta. Kalau kita hanya menjadi yang dicipta, yang terbaik ciptaannya itu lebih bagus. Tapi yang dicipta, yang ciptaannya yang terjelek, yang paling rendah. Ini sangat merendahkan dirinya. Kristus berkorban, bukan saja dia merendahkan dirinya menjadi Sang Pencipta, itu menjadi yang dicipta. Bahkan dia mati di kayu salib. Apakah dia salah? Dia enggak salah. Apakah dia berdosa? Dia enggak berdosa. Dia mau menerima itu karena untuk menggantikan kita yang berdosa menjadi tidak berdosa. Yang terhukum menjadi orang yang dibebaskan. Yang seharusnya mati menerima hidup. Bukankah ini karya agung yang dia buat manusia? Dia berkorban buat kita. Karena itu dia menjadi terang. Akulah terang dunia. Dia mau menjadi terang, dia harus mati, dia berkorban. Karena terang itu tidak ada tanpa korban. Dia harus menderita betul-betul, kita bisa mengerti. Kalau Yesus menderita, Yesus berkorban, bagaimana dengan muridnya? Paulus, dia juga berkorban. Murid-muridnya juga berkorban. Pertanyaannya kita. Nih, saya kasih tanda di situ. Muncul sendiri di sono. Diam di sini merah. Kok hilangin merahnya? Nah, ini dia. Ini kita di sini. Ini Yesus berkorban, Paulus berkorban, muridnya berkorban. So, kita gimana? Tiga-tiganya itu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi terang bagi dia? Yesus berkata, akulah terang dunia. Kamu juga mempunyai terang itu. Kalau kita mempunyai terang, siapkah kita untuk berkorban? Untuk menjadi terang tidak ada tanpa korban. Pak, saya sudah melayani Pak dari pagi sampai sore. Puji Tuhan. Saya cuma bilang begitu. Pak, saya sudah melayani Pak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Puji Tuhan. Saya lebih hebat dari Bapak Pendeta katanya. Betul. Puji Tuhan. Bapak Pendeta aja gak pernah datang setiap hari kayak gue. Gue tiap hari di sini katanya. Berapa banyak yang kayak gitu? Banyak. Sekali lagi. Pelayanan tanpa korban itu bukan pelayanan. Saya ulang ya. Pelayanan tanpa korban itu bukan pelayanan. Pelayanan tanpa harga yang kita bayar itu bukan pelayanan. Belum. Kalau kita melayani ada korban yang kita bawa. Ya kalau dia dibayar, gue enggak. Betul. Terus apakah kamu mau samain sama dia dibayar? Oke. Saya mau bilang ada berapa banyak pelayanan yang mesti kita tahu. Tanpa dibayar sekalipun, Kristus yang sudah membayar kita lebih daripada apa yang kita terima. Berapa banyak korban yang mesti kita bayarkan. Saya mau bilang, kapan pelayanan yang paling efektif yang bisa kita buat? Jangan tunggu kamu mau melayani nanti. Pernah kan saya ngomong, waktu masih kecil anak-anak belum bisa melayani anak-anak. Udah gede anak-anak itu udah tambah dewasa. Ayo dek layani. Aduh masih belum Pak. Iya kenapa? Ya masih banyak tugas Pak. Tugas apa? PR di rumah.
pekerjaan sekolah, bagus. Kapan dek mau bisa melayani? Itu waktu itu masih SMP, banyak PR-nya Pak. Ya udah gak bisa. Ya ke gereja aja lah, melayani di gereja. Gak ada waktu Pak, PR-nya banyak banget. PR-nya tuh banyak macem lah, pokoknya PR lah istilahnya. Banyak, gak bisa. Oke, nanti Pak kalau ada sedikit waktu lah, kalau saya SMA mungkin bisa banyak waktu. Oh udah SMA. Ayo dek layani, ntar dulu Pak, banyak banget ini tugas-tugasnya. Ada tugas ke sini, tugas ke situ, wah banyak banget. Gak bisa melayani. Kapan bisa melayani? Nanti Pak kalau saya udah berkeluarga. Udah berkeluarga, ayo melayani. Aduh banyak yang mesti saya kerjakan, saya mesti bekerja, pulang kantor udah sore, udah capek. Gimana ada waktu untuk melayani? Gak ada, pas sampai rumah udah capek, aduh gimana gue mau kerja lagi, masa melayani lagi di gereja katanya. Datang lagi beribadah, aduh banyak capek. Enggak bisa. Kapan mau bisa melayani? Nanti Pak agak sedikit senggang kalau saya sudah mulai naik jabatan. Iya naik jabatan kan posisinya kan pekerjaannya kurang, naik jabatan. Ayo melayani, waduh tambah repot gue, gak bisa. Tunggulah nanti, tunggu. Ya kapan tunggunya? Tunggu. Ya kalau saya udah agak sempat, akhirnya punya anak. Ayo melayani. Aduh udah apalagi punya anak, tambah sibuk Pak. Anak kecil ini mesti dijagain. Malam-malam mesti bangun. Aduh pusing dah. Dulu gak bangun malam, sekarang bangun malam. Tambah berat kan, gak bisa melayani. Nanti Pak kalau anak saya udah gede, saya mau melayani. Tunggu punya anak sampai SMP anaknya. Ayo Pak melayani. Aduh Pak anak saya SMP mesti diawasin gini, diawasin. Nanti Pak kalau anak saya udah gedean lagi, udah mau menikah, saya bisa melayani. Udah menikah, ayo Pak melayani. Aduh kasih yang muda-muda aja deh, gue udah tua. Kapan mau melayani? Tunggu tua, tunggu punya anak, tunggu sukses, tunggu punya waktu. Saya bilang no time. Manusia gak akan pernah bisa mau melayani kalau tidak ada rasa untuk mau melayani. Kalau kita masih bisa melayani, anugerah. Saya ulang, kalau kita bisa diberi kesempatan untuk melayani, anugerah Allah yang besar bagimu. Mungkin kamu gak merasakan sekarang, mungkin jadi beban bagi saya. Mungkin beban jadi buat kita. Saya mau bilangin kamu akan menikmati anugerah itu pada masa yang memang Tuhan sudah siapkan. Kalau engkau bisa melayani jangan pernah mengeluh. Puji Tuhan. Karena aku tahu inilah kesempatan bagiku untuk melayani. Karena ada waktu kamu gak akan pernah bisa melayani lagi. Saya mau kasih tahu buat kita sama-sama kalau kita punya kesempatan layani Dia. Apapun kesempatan yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah. Jangan kita tunda. Kalau memang kamu tidak bisa lagi, itu memang sudah menjadi bagian. Berapa banyak kita gak bisa melayani. Mungkin kita gak bisa melayani secara fisik, kita bisa melayani secara finansial. Kita bisa melayani dengan pikiran kita. Kita bisa melayani dengan metode, dengan cara yang efektif dan efisien. Ada banyak cara kita bisa berbuat bagi Tuhan. Kita berani bayar harga, melayani. Saya ingatkan, dengan cucuran air mata kamu menabur. Pada saatnya bersorak-sorai kamu menuai. Itu Alkitab yang bilang. Mungkin saat ini kamu sedang menuai, sedang menabur dengan cucuran air mata. Dengan beratnya, dengan rasa yang begitu perihnya. Kamu sudah melayani, bahkan tidak mendapatkan penghargaan. Mending kalau Pak Pendetanya nyamperin gue, thank you ya, you udah melayani. Enggak. Saya mau bilangin buat kita, dengan cucuran air mata mungkin kita melayani. Tapi saatnya kita akan menuai sesuatu yang luar biasa. Yang Allah beri. Jangan khawatir kita melakukan sesuatu, ada korban yang kita bayar, ada harga yang kita bayar.
Ada sesuatu yang kita lakukan dan Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Hasilkanlah buah yang berkarya bagi Tuhan. Kita bisa membimbing anak-anak sekolah minggu, kita ajarin mereka. Kita itu menanamkan benih bagi mereka. Mungkin kita nggak tahu kapan kita petik buahnya. Kapan kita menuai ketika kita menabur. Tapi Tuhan tahu, Dia nggak pernah berhutang buat kita. Ketika kita mengajar, ketika kita memberikan yang namanya tuaian, taburan benih. Karena orang yang menabur, dia harus punya taburan. Anda mengerti maksud saya? Orang yang menabur, dia mesti punya benih yang ditabur. Biarlah kita minta yang mempunyai tuaian itu, supaya dia memberi kepada kita benih-benih yang akan kita taburkan. Dan kita akan menuai pada saat yang tepat. Jangan berhenti untuk melayani. Sekalipun kamu sudah tidak punya kekuatan. Kamu masih bisa berdoa bagi banyak orang. Kamu masih bisa berbuat, memberikan nasihat kepada anak-anak cucu-cucu kita yang udah tua nih. Kamu masih bisa berbuat berkarya bagi Tuhan. Karena saya tahu waktunya Tuhan akan panggil dan pada waktu itulah kita gak bisa berbuat apa-apa. Di hadapannya nanti kita ditanyakan apa yang sudah kamu buat bagiku. Kita gak usah jawab. Karena roh yang diam di dalam kita yang akan memberikan pembelaan dengan karya yang kita buat. Dia tahu yang kamu kerjakan. Dia mengerti yang kamu buat. Jangan pernah berhenti untuk melayani. Hasilkanlah terang bagi banyak orang. Bagi Tuhan yang mempunyai terang itu. Dan kita bisa melayani, menghasilkan karya. Bagi Tuhan, bagi manusia, dan bagi dirimu sendiri. Bapak dan Ibu, mari hari ini kita belajar. Hiduplah terang. Berani menjadi terang. Untuk menjadi terang, ketahuilah ada harga yang mesti kita bayar. Untuk harga itu jangan pernah kita pikirkan. Allah tidak pernah berhutang kepadamu. Karena itu, Bapak dan Ibu, jangan khawatir. Ada kesempatan banyak untuk melayani. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Kita mau beli nih rumah di sebelah. Kalau punya duit. Terus terang, gereja gak punya uang. Lu mau beli rumah lu ya? Anak-anak saya bilang, duit dari mana? Saya cuma bilang begitu. Terus Tuhan kadang-kadang suka ingetin saya, lo dulu nih gereja gimana lo dibangun gitu. Ada duit? Gak ada. Tapi kok bangun ya berdiri. Ada orang datang yang saya gak duga itu adalah orang yang punya semen 3 roda lupa saya. Dia berdiri datang, ini kita butuh semen gak? Butuh Pak. Tapi gak punya duit Pak. Udah dikirimin tiap bulan semen. Sampai kita kelebihan semen. Bata, gak ada duit buat beli bata. Ada orang pabrik bata kirimin bata. Bisa pikir gak? Imagine kan. Kita cuman bayar beli pasir doang untuk bangun ini. Pasir pun gak cukup. Akhirnya semennya saya banyakin. Pasirnya sedikit. Akhirnya coba tembok dia paku. Patah pakunya. Kenapa? Semennya kebanyakan. Kenapa semennya kebanyakan? Banyak semen. Pasirnya gak ada. Itu sebabnya mengapa kita mesti bisa mengerti ada banyak cara kalau Tuhan mau memberi. Kalau Tuhan memang mau memberi, maka kalau dia mau memberi kepada kita orang tempat di sebelah ini, akan dapat. Tapi kalau memang tidak, saya cuma hanya diam. Tuhan kehendak-Mu lah, generasi penerus saya yang akan membangunnya nanti. Mari kita tanamkan keberanian kita untuk bayar harga. Ada korban yang mesti kita beri. Bukan berarti kamu memberi tanpa apa-apa. Tuhan tahu semakin pedih hati ini. Semakin besar yang kamu buat bagi Dia. Benih yang kamu tanam, tabur. Itu akan kamu tuai di hari kemudian.
Jadilah terang karena ada harga yang kamu bayar. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Musik boleh maju ke depan, ambil. Siap-siap. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk duduk diam, mendengar firman-Mu, menjadi terang, menjadi berkat bagi kami sendiri, bagi orang lain, ataupun bagi Engkau Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk bisa melayani Tuhan lewat orang-orang di sekitar kami, lewat pelayanan yang kami buat, lewat tugas yang kami kerjakan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah bagi Kristus Tuhan. Kau mengharapkan buah yang ada dalam diri kami. Produksikanlah itu terjadi dalam diri kami. Sehingga banyak orang menikmati buah yang kami hasilkan. Bapa, inilah kami, anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini. Pun juga yang akan mendengarkan secara online. Bapa, berkati mereka dengan limpahnya. Berkati mereka dengan kasih karunia-Mu. Ajar mereka untuk berani membayar harga apapun yang dibuatnya. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup. Engkau berjanji barang siapa yang menabur dia akan menuai. Apa yang dia kerjakan dia akan peroleh hasilnya. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah berhutang dengan kami. Apakah itu hutang finansial, tenaga, pikiran, apapun juga. Engkau tidak pernah membuat berhutang. Engkau akan kembalikan lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kamu siap ya? Saya mau teruskan dengan perjamuan supaya kita sekalian. Di depan saya ini ada roti dan anggur yang menjadi simbolik dari tubuh dan darah Yesus. Dan ini tidak pernah dicabut dari gereja Tuhan. Pernyataan ini tidak pernah dicabut oleh Tuhan. Supaya kita mengingat kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian Kristus dan kesatuan tubuhnya yang harus kita ingat ketika dia mati di kayu salib. Paulus mengingatkan jangan kita menyia-nyiakan tubuh dan darah Kristus. Karena itu dia bilang, cobalah kita minta ampun kalau kita salah. Supaya kita layak mengambilnya. Mari saya ajak sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Para pelayan perjamuan boleh ke depan. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami akan mengambil perjamuan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Ampuni kami bila kami salah di dalam bertindak seminggu ini atau mungkin beberapa lama yang sudah lewat. Kan kami ambil perjamuan ini ya Tuhan, kuduskan dan layakkan kami mengambilnya. Karena itu Bapa, anugerah kasih-Mu, barang siapa yang mengaku dosa maka dosanya diampuni. Hari ini hamba-Mu berseru di dalam nama Yesus. Biarlah mereka yang berdosa kalau memang Kau mengampuni, jadilah pengampunan-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami. Supaya kami boleh mengambilnya dengan benar. Terima kasih Bapa. Di depan kami roti dan anggur. Biarlah jadikan ini tubuh dan darah Kristus yang menyatu dengan kami. Sehingga kami boleh menjadi satu tubuh, tubuh Kristus. Satu umat, umat pilihan Tuhan. Satu bangsa, bangsa yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Di dalam
Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau yang terbaik. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Ada yang belum dapat roti dan anggur, yang mau ikut perjamuan boleh angkat tangan supaya kami bisa layani. Yang belum dapat, sudah semua? Yang di atas sudah semua? Oke, mari kita mau bangkit berdiri. Saya mau ajak pikiran kita ke 2000 tahun yang silam. Satu peristiwa yang sangat mengejutkan, suatu peristiwa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak punya kesalahan. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang sangat baik. Tapi dia dituduh dengan tuduhan palsu, dengan tuduhan yang sungguh-sungguh harus mati di kayu salib. Dan dia mati sebagai orang yang sangat menderita. Sebagai orang yang sudah melanggar peraturan, sudah melanggar hukum yang begitu rupa. Dia mati karena hukum Taurat yang membuat dia harus mati. Hukum yang Tuhan tetapkan bagi orang yang berdosa untuk menerima kematian. Itulah hukum yang sudah Allah buat lewat hukum Taurat, dan hukum itu tidak bisa tidak ditepati, harus digenapi. Makanya Yesus menggenapi hukum Taurat. Dia sebagai manusia yang berdosa menerima hukuman mati di salib. Dan dia memberikan satu hukum yang baru buat kita. Hukum kasih yang mengasihi Allah dan manusia. Itu sebabnya dia mengambil roti ketika dia mau sebelum dia menerima hukuman itu. Mari ambil roti. Buka rotimu dan kita bisa melihat dengan seksama. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu kekal. Kita angkat roti di tangan kanan kita, bukankah dengan iman kita percaya ini adalah tubuh Kristus. Kita makan bersama dalam nama Yesus.
Kemudian dia mengambil cawan. Siapkan cawanmu. Dan Anda boleh buka cawanmu sebentar sebelum kamu ambil. Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Barang siapa yang minum darahku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkan dia pada hari kebangkitan. Angkat cawanmu, bukankah dengan iman kita percaya ini darah Kristus? Kita minum bersama dalam nama Yesus. Sekarang di dalam tubuhmu mengalir tubuh dan darah Yesus. Yang membuat kita satu tubuh, tubuh Kristus. Satu umat pilihan Allah. Satu bangsa, bangsa yang kudus. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Karena itu beritakanlah betapa besar karya Tuhan yang dikerjakannya di dalam kamu. Mari Bapak dan Ibu, kalau kita punya tubuh yang kurang sehat, jamahlah. Di dalam nama Yesus, darah Yesus yang akan menyembuhkan kita. Bilur-bilurnya menanggung semua penderitaan. Jadilah sembuh. Bagi yang mereka menghadapi tantangan dalam hidup, Kristus berkata, aku datang memberi jalan, memberi kelegaan. Marilah yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam nama Yesus, biarlah engkau dipulihkan, memiliki jalan, memiliki hidup, memiliki kebenaran Kristus. Maka kau punya jalan, solusi bagi hidupmu. Terima kasih Bapa, buat segala yang baik, buat segala kemurahan, buat segala kasih karunia. Bahwa engkau sudah memberikan kami tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, roh yang bersama dengan Roh Kudus untuk mengabarkan kabar sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Bless you. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan untuk pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, aku mewakili sekretariat ingin membacakan pengumuman untuk hari ini, Minggu 3 September 2023. Pertama-tama Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak Pendeta Jonathan Lukas untuk pelayanan firman Tuhan hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, Choir Natal 2023. Untuk memeriahkan perayaan Natal 2023, GKP Jatinegara mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung dalam choir perayaan Natal 2023. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke Bapak Robert dan jadwal latihan akan dimulai pada 3 September 2023, yaitu hari ini. Dan pengumuman yang kedua, ibadah UMAS. Komisi UMAS akan mengadakan ibadah UMAS atau lansia yang akan diadakan pada Kamis 7 September 2023 pukul 10 pagi di ruang ibadah GKP Jatinegara. Dan aku mewakili Komisi Youth juga mau membagikan sedikit video mengenai kegiatan Youth selama bulan Agustus kemarin.
Aku menginformasikan kalau ibadah youth ini untuk usia antara 12 sampai 25 tahun dan ibadah ini diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore onsite di GKP Yerusalem. Dan gak cuma ibadah, kita juga saling sharing, saling menguatkan, juga ada games dan fellowship bersama. Dan bulan Agustus kemarin youth itu mengambil tema time management. Dan untuk aku secara pribadi, puji Tuhan aku sangat terberkati dengan tema ini karena khususnya aku masih kuliah juga. Jadi aku butuh insight-insight baru mengenai time management dan bagaimana mengatur waktu yang baik. Dan puji Tuhan youth ini bisa menjadi wadah buat aku pribadi untuk mengatur waktu yang baik selama aku kuliah. Dan jadi aku mengundang saudara-saudari, bapak ibu yang mempunyai anak cucu dan teman-teman semua untuk bergabung dalam ibadah remaja pemuda ini untuk kita bisa sama-sama tumbuh bersama. Dan untuk bulan September ini kami akan membahas tentang disiplin. Jadi yuk saudara-saudari dan teman-teman semua kita bergabung untuk sama-sama belajar tentang bagaimana cara untuk menjadi disiplin di ibadah youth ini. Juga disiplin dalam hal waktu, disiplin dalam pelayanan, disiplin sekolah dan pekerjaan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan kita akan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya minta untuk petugas yang memberikan persembahan. Oke, kita akan berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami melalui pekerjaan kami, melalui apa yang Tuhan sudah berkati buat kami. Dan kami akan kembalikan Tuhan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh semakin besar nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan kami percaya Kau akan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita angkat pujian, Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya.
bangkit berdiri. Kita tutup kebaktian pada hari ini. Mari Bapak dan Ibu, kita mau akhiri ibadah ini. Kita mau sama-sama satukan hati. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Apa yang sudah kami buat, kami kerjakan. Segala pujian yang kami naikkan, korban syukur yang kami naikkan. Bahkan kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan, semua yang kami buat berkenan kepadamu. Dan biar kami tahu ketika Engkau berkenan, maka apapun yang kami panjatkan kepadamu, maka Engkau akan menjawab kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan umat-Mu ini kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali kepada kegiatannya sehari-hari. Kami tahu Tuhan, berkat-Mu tidak pernah berhenti. Dan biarlah tangan Tuhan memberkati umat-Mu ini. Bagi mereka yang sudah hadir di dalam ibadah, mungkin pula mereka yang mau mengikuti ibadah ini dengan online. Bapa, kami mohon berkati mereka dengan kasih dan damai Tuhan. Sukacita dari Engkau Bapa di surga turun ke atas mereka sekalian. Damai dan milik Tuhan itu akan bersama dengan mereka. Sukacita bersama dengan mereka. Teristimewa berkat-Mu mengalir di dalam diri mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Pergilah pulang, terimalah berkat ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari keluarga, tetangga, lingkungan, pekerjaan, dimanapun kau ada. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sampai jumpa di minggu depan.